Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Minggu 6 April 2025, masa Prapaskah pekan yang kelima. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Menghakimi sesama manusia. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kalau ada orang yang bersalah atau melakukan kesalahan, entah itu ringan, entah itu sedang, ataupun berat, maka tidak pandang ringan, sedang, atau berat. Yang penting, yang pertama-tama adalah bagaimana caranya supaya bisa menghakimi mereka. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Kalau kedapatan ada orang yang berbuat salah, contoh misalnya seorang nenek mencuri pisang tanpa melihat kenapa sebabnya nenek ini mencuri pisang, orang langsung menghakimi. Bahkan saya pernah mendengar seorang nenek mencuri pisang karena cucunya itu lapar, lalu kemudian dipenjarakan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka seringkali yang ada di benak kita sebagai manusia adalah penghakiman bagi orang-orang yang bersalah. Tidak ada di kamus kita, di perbendaharaan pikiran kita, kalau orang bersalah itu diampuni. Tetapi yang ada adalah dihakimi. Coba saja misalnya, secara langsung maupun tidak langsung, kadang-kadang kita juga terikut di dalamnya. Ketika kita mendengar ada orang yang bersalah, langsung kita berkata-kata penghakiman. Ya, baru sebatas kata-kata. Apalagi kalau melihat langsung, mungkin juga dengan fisik. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka dalam masa Prapaskah ini kita diajak semakin menyadari anugerah Tuhan, terciptanya kita manusia di bumi ini secara bersama-sama. Karena Allah menghendaki kita ini hadir dalam kebersamaan, maka kita disebut sebagai umat Allah yang bersiarah. Tentu yang dimaksud dengan umat Allah bukan hanya orang-orang Katolik, tetapi juga orang-orang yang hidup bersama dengan kita, siapapun dia, dari agama apapun, dari status apapun, latar belakang apapun, yang hidup bersama dengan kita, dia adalah sesama kita. Bukankah Yesus pernah berkata, adalah orang yang turun dari Yeriko, yang mendapati orang yang tergeletak dipukuli, lalu dia membawa orang itu ke penginapan, mengobatinya sampai sembuh. Lalu Yesus bertanya, siapakah sesama kita manusia? Adalah orang yang berbuat baik, yang ingin ditunjukkan Yesus kepada para pendengarnya, para murid, dan tentu pada kita semua pada zaman ini. Artinya kalau kita mengatakan sesama, maka mesti sama dengan kita. Kalau mereka bersalah, ya mereka harus diampuni. Demikian juga kalau kita bersalah, mereka juga berkewajiban mengampuni kita. Tentu ada etika, ada norma-norma yang harus tercakup di dalamnya. Misalnya, kalau sudah diampuni ya jangan mengulang dosa yang sama. Jangan mengulang kesalahan yang sama, sehingga membuat orang menjadi geram, ingin menghakimi, ingin memukul, menyingkirkan dan sebagainya. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kita jauhkan penghakiman dari benak kita untuk sesama kita yang bersalah seberat apapun. Maka
kita mesti hidup dalam rahmat Tuhan. Dalam doa-doa kita, bagaimana kita mampu untuk membawa mereka ke dalam doa-doa kita, supaya orang-orang yang bersalah mampu kita ampuni, karena kita menerima kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan, agar Roh Kudus senantiasa menyertai kita, dan kita mampu untuk mengampuni dan tidak menghakimi sesama kita. Tuhan memberkati.